Perkenalkan, nama saya Arfan Arsyad, NIM D40018000026 dari kelas A Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut. Akan mempresentasikan tentang generator magnet permanen dan tidak permanen dalam rangka memenuhi UAS Praktikum Teknik Tenaga Listrik Lanjut secara online atau e-UAS. Ya, ini biodata saya, nama Arfan Arsyad, NIM D40018000026 kelas A. Yang pertama, magnet permanen atau generator magnet permanen. Cara kerja: pembangkitan tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan cincin seret menghasilkan tekanan induksi bolak-balik, dan yang kedua dengan menggunakan komutator dan menghasilkan tegangan DC. Proses pembangkitan tegangan induksi tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. Untuk gambar 1 bisa dilihat pembangkitan tegangan induksi. Jika rotor diputar dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan menimbulkan tegangan induksi. Tegangan induksi terjadi saat rotor menempati posisi seperti gambar 1A dan C. Pada posisi ini terjadi perpotongan medan magnet secara maksimum oleh penghantar. Sedangkan posisi jangkar pada gambar 1B akan menghasilkan tegangan induksi 0. Hal ini karena tidak adanya perpotongan medan magnet dengan penghantar pada jangkar atau rotor. Daerah medan ini disebut daerah netral. Dan ini untuk gambar kedua. Untuk gambar 1 menghasilkan tegangan induksi bolak-balik atau AC, dan gambar 2 2.2 menghasilkan tegangan DC. Perbedaannya, jika ujung bilitan rotor dihubungkan dengan slip ring berupa dua cincin seperti ditunjukkan gambar 2.1, maka dihasilkan listrik AC atau arus bolak-balik berbentuk sinusoidal. Bila ujung bilitan rotor dihubungkan dengan komutator atau satu cincin gambar 2.2 dengan dua belahan, maka menghasilkan listrik DC dengan dua gelombang positif. Rotor dari generator DC akan menghasilkan tekanan induksi bolak-balik. Sebuah komutator berfungsi sebagai pengarah tegangan AC. Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh sebuah generator DC sebanding dengan banyaknya putaran dan besarnya arus eksitasi atau arus penguat medan. Dan berikut adalah komponen dari dari generator magnet tetap. Yang pertama ini adalah komutator pada bagian sebelah sini. Yang kedua, penguat eksitasi atau penguat dari luar. Papan terminal sebagai pengontrol, inilah jangkar, dan ini lubang angin, dan ini sebagai poros penggerak. Pada umumnya, generator DC dibuat dengan menggunakan magnet permanen dengan 4 kutub rotor, regulator tegangan digital, proteksi terhadap beban lebih, starter eksitasi, penyearah, bearing, dan rumah generator atau chassis, serta bagian rotor. Gambar 3 menunjukkan gambar potongan melintang konstruksi generator DC. Generator DC terdiri dari dua bagian, yaitu stator, yaitu bagian mesin DC yang diam, dan bagian rotor, yaitu bagian mesin DC yang berputar. Bagian stator terdiri dari rangka motor, bilitan stator, sikat arang, bearing, dan terminal box. Sedangkan bagian rotor terdiri dari komutator, bilitan rotor, kipas rotor, dan poros rotor. Bagian yang harus menjadi perhatian untuk perawatan secara rutin adalah sikat arang yang akan mandek dan harus diganti secara periodik atau berkala. Komutator harus dibersihkan dari kotoran sisa sikat arang yang menempel dan serbuk arang yang mengisi celah-celah komutator. Gunakan amplas halus untuk membersihkan noda bekas sikat arang. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan. Yang pertama, mencari GGL atau gaya gerak listrik atau dengan hukum Faraday. E dalam kurung T atau waktu, kemudian minus N kali D kali
flux kali bagi dt dalam volt, di mana E sama dengan GGL induksi yang terbentuk dalam volt, N sama dengan jumlah lilitan, theta atau flux magnet dalam Weber, T sama dengan waktu dalam second. Yang kedua, menentukan daya input dan daya output generator. Besarnya daya pada generator dapat dicari dengan rumus P input sama dengan PA tambah P in tambah gas sama dengan T kali 2pi N per 60. PA sama dengan EA kali IA, P out sama dengan V kali IL atau sama dengan PA kali PCU. Efisiensi generator dapat dicari dengan rumus P out dibagi P in kali 100%. Untuk mencari tegangan yang dihasilkan, secara umum GGL jangkar dirumuskan EA sama dengan K kali N kali theta, di mana K sama dengan konstanta, K sama dengan ZP dibagi 60 per A, Z sama dengan jumlah pengantar total, P sama dengan kutub, A jumlah hubung paralel. Ketiga hal tersebut tergantung dari spesifikasi generator. Dan selanjutnya N sama dengan putaran generator dalam RPM, dan theta adalah gaya magnet atau flux dalam Weber. Berikut adalah contoh soal yang dapat kita kerjakan. Sebagai contoh, dengan soal generator DC seri 5 kW dengan tegangan 200 volt, tahanan kumparan 0,5 ohm. Rugi tegangan pada sikat tidak ada. Gambarkan dan hitung. A. Arus jangkar bila bekerja pada beban penuh. B. Tegangan yang dibangkitkan jika tahanan medan seri 0,15 ohm. Dijawab, diketahui RA atau tegangan jangkarnya 0,5 ohm dan RS atau rangkaian seri tahanan dalam medan seri dengan 0,15 ohm. P out atau daya keluarannya 5 kW dan tegangannya 200 volt. Yang pertama, kita mencari arus jangkar atau IA dengan P out dibagi V sama dengan 5 kW atau 5000 watt dibagi 200 volt, didapat hasil arus jangkarnya 25 ampere. Yang B atau yang kedua, kita cari tegangan yang dibangkitkan jika tahanan medan seri 0,15 ohm. EA sama dengan V tambah IA kali RA tambah RS. Bisa ditulis dengan angka sama dengan tegangannya 200 volt, IA atau tegangan jangkarnya 25 ampere, dan RA ditambah RS nya 0,65 ohm, dan diketahui jawabannya 216,25 volt. Untuk selanjutnya, magnet tak permanen. Cara kerja: jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan magnet homogen, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan tersebut. Medan magnet bisa dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC atau oleh magnet tetap. Pada mesin tipe ini, medan magnet diletakkan pada stator atau disebut generator kutub eksternal atau external pole generator, yang mana energi listrik dibangkitkan pada kumparan rotor. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada slip ring dan karbon sikat sehingga menimbulkan permasalahan pada pembangkitan daya tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan tipe generator dengan kutub internal atau internal pole generator, yang mana medan magnet dibangkitkan oleh kutub rotor dan tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator. Tegangan yang dihasilkan akan sinusoidal jika rapat flux magnet pada celah udara terdistribusi sinusoidal dan rotor diputar pada kecepatan konstan. Tegangan AC 3 fasa dibangkitkan pada mesin sinkron kutub internal pada 3 kumparan stator yang diset sedemikian rupa sehingga membentuk beda fasa dengan sudut 120 derajat. Pada rotor kutub sepatu, flux terdistribusi sinusoidal didapatkan dengan mendesain bentuk sepatu kutub. Sedangkan pada rotor silinder, kumparan rotor disusun secara khusus untuk mendapatkan flux terdistribusi secara sinusoidal. Untuk tipe generator dengan kutub internal,
Suplai DC yang dihubungkan ke kumparan rotor melalui slip ring dan sikat untuk menghasilkan medan magnet merupakan eksitasi daya rendah. Jika rotor menggunakan magnet permanen, maka tidak slip ring dan sikat karbon tidak begitu diperlukan. Dalam kasus jika menggunakan magnet permanen, komponen yang digunakan pada dasarnya konstruksi dari generator sinkron adalah sama dengan konstruksi motor sinkron. Secara umum bisa disebut mesin sinkron. Ada dua struktur kumparan pada mesin sinkron yang merupakan dasar kerja dari mesin tersebut, yaitu kumparan yang mengalirkan penguatan DC atau disebut kumparan medan, dan sebuah kumparan atau disebut kumparan jangkar tempat dibangkitnya GGL arus bolak-balik. Hampir semua mesin sinkron mempunyai kumparan jangkar berupa stator yang diam dan struktur medan magnet berputar sebagai rotor. Kumparan DC pada struktur medan yang berputar dihubungkan pada sumber DC luar melalui cincin geser atau slip ring dan sikat arang atau carbon brush. Tetapi ada juga yang tidak mempergunakan sikat arang, yaitu sistem brushless excitation. Pada generator sinkron, arus DC diterapkan pada lilitan rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor. Rotor generator diputar oleh prime mover menghasilkan medan magnet berputar pada mesin. Medan magnet putar ini menginduksi tegangan 3 fasa pada kumparan stator generator. Rotor pada generator sinkron pada dasarnya adalah sebuah elektromagnet yang besar. Kutub medan magnet rotor dapat berupa silent kutub sepatu dan non-silent rotor silinder. Pada kutub silent, kutub magnet menonjol keluar dari permukaan rotor, sedangkan pada kutub non-silent konstruksi kutub magnet rata dengan permukaan rotor. Rotor silinder pada umumnya digunakan untuk rotor 2 kutub dan 4 kutub, sedangkan rotor kutub sepatu digunakan untuk rotor dengan 4 atau lebih kutub. Pemilihan konstruksi rotor tergantung dari kecepatan putar prime mover, frekuensi dan rating daya generator. Generator dengan kecepatan 1500 rpm ke atas pada frekuensi 50 Hz dengan rating daya sekitar 10 MVA menggunakan rotor silinder. Sementara untuk yang di bawah 10 MVA dan kecepatan rendah maka digunakan rotor kutub sepatu. Arus asli disuplai ke rangkaian medan rotor dengan 2 cara. Yang pertama, mensuplai daya DC ke rangkaian dari sumber DC dengan sarana slip ring dan sikat, dan kedua menyuplai daya DC dari sumber DC khusus yang ditempelkan langsung pada batang rotor generator sinkron. Inilah gambar dari generatornya. Di situ dapat kipas pendingin, di sini shaftnya, dan di sini ada bearing. Di sini ada kumparan kawat di terminalnya, dan di sini tempat pembangkitan medan magnet yang didapat melalui kumparan. Analisa rangkaian star delta atau 3 fasa. Generator adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Konstruksi generator 3 fasa terdiri dari stator dan rotor. Stator adalah bagian generator yang diam, di antaranya badan generator, lilitan stator, sikat arang, dan terminal box. Rotor merupakan bagian generator yang bergerak, terdiri dari 3 kutub rotor, slip ring, rotor dan slip ring. Lilitan stator terdiri dari 3 fasa, yaitu lilitan fasa U, lilitan fasa V, dan lilitan fasa. Ujung-ujung lilitan diberikan notasi U1 sampai U2, V1 V2, dan W1 W2. Rotor memiliki 2 kutub utara North dan kutub selatan atau South. Arus listrik DC yang mengalir melewati slip ring dan sikat arang tujuannya untuk mendapatkan flux magnet yang diatur besarannya. Aliran listrik dari pembangkit, pengukuran tegangan, dan penyaluran daya ke beban 3 fasa dalam hubungan bintang atau star dan segitiga atau delta.
Inilah gambarnya. Di sini dalam rangkaian star atau bintang dari pembangkitan, di sini pengukuran, ini rangkaian star, dan ini rangkaian delta. Listrik 3 fasa dari pembangkit fasa U, V, dan W, tegangan ketiga fasa masing-masing berbeda 120 derajat. Fasa U mengalirkan arus I1, fasa V mengalirkan arus I2, dan fasa B mengalirkan arus I3. Dengan jala-jala L1, L2, L3, dan N tegangan diukur dengan 3 buah voltmeter. Tegangan L1, L2 terukur V12, tegangan L2, L3 terukur V23, dan tegangan L3, L1 terukur V31. Aliran ke beban ada dua jenis, beban bintang atau star dan beban segitiga atau delta. Beban bintang menggunakan 4 kawat L1U, L2V, L2W, dan NN atau netral ke netral. Lilitan beban mendapatkan arus fasa, juga mendapatkan tegangan fasa netral dengan rumus tegangan fasa-fasa V12 V12 sama dengan V1N tambah V2N sama dengan akar 3 kali V1N. Arus jala-jala sama dengan I12 sama dengan I1N tambah I2N sama dengan akar 3 kali I1N. Rumus-rumus dari magnet non-permanen. Besarnya tegangan induksi yang timbul pada kumparan jangkar yang ada pada stator oleh Sumanto tahun 1996 adalah E sama dengan 4 kali 4 4 kali F kali Fp kali Fd kali P kali N volt, di mana 4,44 merupakan sebuah ketetapan. E sama dengan gigel induksi dalam volt, F sama dengan frekuensi listrik dalam hertz, Fp sama dengan faktor langkah, Fd sama dengan faktor distribusi, N sama dengan jumlah lilitan, P dengan flux magnet. Untuk mencari dayanya, V kali I kali cos P kali akar 3, di mana P sama dengan daya dalam watt, V tegangan dalam volt, I arus dalam ampere, cos P faktor daya. Abdul Qadir tahun 1996. Untuk mencari frekuensi, P per 2 kali N per 60 sama dengan P kali N per 120 Hz, di mana F sama dengan frekuensi dalam Hz, P sama dengan jumlah kutub, N jumlah putaran. Contoh soal. Sebuah generator sinkron hubung Y atau star mempunyai parameter tegangan beban 380 volt, rating generator 4 kW, PF beban 0,75, lagging, arus beban nominal dan rugi tetap 2% dari beban, tahanan jangkar 0,05 ohm, impedasi jangkar 0,04 ohm, reaktansi per magnet 0,05 ohm, 0,5 ohm, tegangan medan 110 volt, tahanan medan 220 ohm. Frekuensi 50 Hz, punya 6 pasang kutub, generator dibebani tiap hari 12 jam. Selama sebulan 30 hari, harga per kWh Rp 1550. Pertanyaannya, carilah impedansi dan arus beban, tegangan yang dibangkitkan, line to line ataupun line to neutral, rugi tembaga pada generator, daya input dan efisiensi, arus medan dan rugi tembaga bilitan medan, dan terakhir kecepatan sinkron dan regulasi tegangan. Yang pertama, kita mencari arus P3Pi dibagi VL kali cos Pi. Kemudian untuk dayanya kita tadi diketahui 4 kW atau 4000 dibagi VL tegangan line to line-nya 380 dikali cos Pi-nya 0,75 sama dengan 8,1 sudut min 41,40 ampere.
impedansinya VL dibagi IL, kemudian 380 dibagi 8,1 sudut min 41,40, dan dapat ditemukan jawabannya 36,8 tambah J 27,6 ohm. B. Pembangkitan generator. IL kali RA kali JXS tambah VL dengan IL 8,1 sudut min 41 kurang dari min 41,40 dikali RA nya 0,05 tambah XS nya J 0,9 tambah 380 kurang dari 0 sama dengan didapat jawaban 380,405 volt. Rugi-rugi tembaga 3 IL pangkat 2 dikali RA 3 dikali 8,1 pangkat 2 dikali 0,05 didapat 9,85 watt. Daya generator 9,85 ditambah 2% dikali 4000 tambah 4000 sama dengan 4089,85 watt. Selanjutnya efisiensi generator PI dibagi PG dikali 100%. PI atau daya input generator 4000 kW atau daya outputnya 4000 watt, dibagi inputnya 4089,85 dikali 100%. Jadi hasil dari efisiensi generator tersebut adalah 97,8%. IF dengan VF per RF 110 dibagi 220 didapat hasil 0,5. PCUF sama dengan IF pangkat 2 kali RF sama dengan 0,5 pangkat 2 kali 220 didapat 55 watt. Untuk yang terakhir, N atau kecepatan generator F dikali 2 dikali 60 per P. F diketahui frekuensinya 50 Hz dikali 2 dikali 60 diketahui jumlah kutubnya 6 didapat hasil 1000 rpm. Delta V dengan EG dikurangi VL dibagi VL kali 100% sama dengan 380,405 dikurangi 380 dibagi 380 kali 100% didapat hasil 0,12%. Penggunaan generator dalam pembangkit generator magnet tetap. Dinamo sepeda merupakan generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Pada dinamo sepeda, prinsip kerjanya yaitu energi gerak diubah menjadi energi listrik. Dinamo sepeda ini hanya menyalakan lampu depan dan belakang. Terangnya lampu ditentukan oleh cepat rodanya berputar yang mengakibatkan dinamo juga cepat dan arus listrik juga akan besar pula. Dinamo sepeda intinya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Bila roda sepeda diputar dan pada dinamo akan memutar sehingga roda akan memutar magnet, biasanya dinamo dapat menghasilkan tegangan 6-12 volt. Jadi dengan adanya dinamo pada sepeda dapat memudahkan kita menggunakan sepeda bila malam hari. Generator magnet non permanen umumnya digunakan pada pembangkit yang memiliki daya output yang tinggi dan berkapasitas besar. Dikarenakan dengan magnet non permanen, kita dapat menentukan kebutuhan kecepatan medan magnetnya sehingga lebih mudah pengaturannya tanpa harus mengubah-ubah bentuk magnetnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.